Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke teman-teman, udah lama Babang nggak bikin konten kemarin-kemarin karena masih banyak pandemi dari corona. Jadi Babang juga masih sedikit bingung mau kira-kira mau bikin konten apa ya gitu. Nah sekarang sambil ngehibur waktu di rumah kalian, Babang mau bikin konten tentang beberapa jenis hewan yang dilindungi oleh Indonesia. Dan hewan-hewan ini ya tentu saja khas dari Indonesia teman-teman. Karena dilindungi itu tidak bisa dipastikan kalau misalnya keberadaannya sekarang di alam itu kira-kira ada jumlah bertambah banyak atau berkurang ya teman-teman. Tapi tetap masih dalam status dilindungi ya teman-teman. Kira-kira hewannya apa aja? Tunggu selengkapnya ya teman-teman. Hewan yang di nomor pertama yaitu jenis ular ya teman-teman, yaitu namanya Piton molurus bifitatus atau juga biasa kita sebut sanca bodo teman-teman. Oke teman-teman, di nomor pertama ini kita memiliki jenis ular molurus ya teman-teman, atau biasa juga disebut ular sanca bodo. Ular sanca bodo ini memiliki bahasa ilmiah Piton molurus bifitatus teman-teman. Ular molurus ini adalah ular kedua terbesar yang ada di dunia teman-teman. Untuk penyebaran sendiri, ular ini biasanya tersebar di Pulau Jawa dan juga Pulau Sulawesi teman-teman. Ular jenis ini tidak memiliki bisa ya teman-teman, karena dia masuk ke famili Pitonidae. Kalau tadi kita memiliki jenis ular, sekarang beralih ke kadal-kadalannya, yaitu Varanus komodoensis atau juga komodo teman-teman. Di nomor kedua ini kita memiliki komodo ya teman-teman, yang memiliki bahasa ilmiah Varanus komodoensis. Komodo merupakan spesies terbesar dari famili Varanidae ya teman-teman, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg loh teman-teman. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di seberang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan yang paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan teman-teman. Wah, sayang juga ya teman-teman. Komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka teman-teman. Di nomor yang ketiga sekarang kita memiliki jenis ular kembali teman-teman, yaitu Morelia buelani teman-teman, atau biasa juga disebut sanca bulan. Di nomor yang ketiga ini kita memiliki jenis ular sanca bulan ya teman-teman, atau bahasa ilmiahnya Simalia buelani teman-teman. Sanca bulan hidup di hutan tropis daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Hidup di bawah pohon, kelembaban yang tinggi dan intensitas cahaya matahari yang rendah yang mengakibatkan sanca bulan cukup sulit ditemukan karena habitatnya di ketinggian tertentu yang mungkin susah untuk melakukan eksplorasi teman-teman. Ketambah harganya yang cukup mahal di kalangan jual beli hewan mengakibatkan ular ini sekarang mulai sulit dicari teman-teman. Nomor terakhir kita memiliki hewan yang sangat langka keberadaannya teman-teman, yaitu Lantanotus borneensis teman-teman. Ya teman-teman, di nomor yang terakhir ini kita memiliki jenis hewan ataupun jenis reptil, yaitu Lantanotus borneensis teman-teman, atau juga biasa disebut biawak tanpa telinga. Jadi biawak tanpa telinga ini adalah spesies kadal endemik Indonesia yang hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Kalimantan teman-teman. Kadal ini adalah satu-satunya jenis yang masih hidup dari familia Lantanotidae dan berkerabat dengan jenis-jenis biawak teman-teman. Biawak tak bertelinga dapat ditemukan di daerah dekat dengan sungai karena merupakan hewan semi-akuatik. Karena nokturnal alias hewan yang aktif di malam hari,
sehingga sangat jarang muncul. Oleh karena itu membuatnya menjadi hewan yang misterius karena perilaku atau kebiasaan hidupnya kurang bisa diamati teman-teman. Para ahli memperkirakan bahwa rentang populasi biawak tak bertelinga ini mungkin hanya ada di Sarawak, Malaysia dan Kalimantan Barat. Meski begitu, kurangnya penelitian dan pengetahuan mengenai satwa misterius ini termasuk pola penyebarannya dan sejumlah populasinya menyebabkan kesulitan memastikan penyebarannya, teman-teman. Wow, padahal hewannya sangat unik ya teman-teman.